Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Waalaikumsalam saja. warahmatullahi. Perkenalkan saya Restu Aji dan Wahyu. Maaf Pak, untuk anggotanya cuma dua karena ya terbatas beberapa hal. Langsung saja, database yang kami pakai itu ada rental kaset CD musik yang dimana tujuannya itu penyewaan kaset musik yang zaman sekarang itu ya makin ketinggalan zaman. Dengan mengangkat studi kasus ini ya diharapkan dapat ya memperbaiki memperbaiki mem, apa tuh membuat tren baru lagi. Oke. Ini langsung saja ini relasi antar tabel yang dimana kaset musik ada 5 kolom, yaitu ada di ID kaset, judul kaset, artis, genre kaset, dan stok. Selanjutnya ada customer, ada rental, activity log. Activity log ini digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang ada di 5 ini, yang ada di kamar kaset musik, rental, stop, dan stop login. Yang dimana kaset musik dan activity lognya itu adalah many to many. Kaset musik dan rental itu adalah many to many. Customer dan rental adalah one to many. Sedangkan stop dan stop login adalah one to one. Dan ada stop dan rental itu adalah one to many. Oke, langsung saja. Ini adalah tabel yang kami diskusikan. Itu ada kaset musik, itu ada 5. Dapat lihat beberapanya. Nah, ini ada tabel customer, ada 5 juga. Tabel staff adalah saya dan Wahyu. Yang itu posisi tokonya adalah manajer toko 1 dan manajer toko 2. Stop login ada 2 juga sesuai dengan relasi tabelnya tadi. Dan ada tabel rental yang terdapat ada 11 row atau 11 kolom. Nah, yang dimana di sini ada ID rental, customer, kaset musik, stop ID, tanggal rental, dan tanggal kembalinya kaset itu kembali. Nah, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Ya, baiklah. Nomor dua, pada di sini kita akan melihat pertama itu fungsi. Kita itu mempunyai 2 fungsi, satu parameter kosong dan dua buah parameter. Dan gunanya masuk ke dalam basis data. Bawah, ya, ini adalah kode dari fungsi tersebut. Fungsi ini digunakan untuk mengecek stok kaset pada tabel kaset musik. Stok lebih dari 0 maka akan mengeluarkan pesan stok kaset masih ada, dan jika stok kaset kosong maka akan mengeluarkan stok habis, makanya kembali cepat. Ini adalah di bawah ini, gambar di bawah ini adalah cek pemanggilan fungsi stok kaset ya. Dan ini adalah yang kedua, kode yang kedua dari fungsi tersebut. Bawah, Ji. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambah rental kaset baru dengan terlebih dahulu mengecek stok kaset apakah masih tersedia atau kosong. Dan di bawah adalah memanggil fungsi dari menambahkan rental. Dan kode yang kedua itu kita akan memanggil fungsi di mana database tersebut. Fungsi status database tersebut berada. Thank you, terima kasih Haji. Oke. Dan ini di bawah ini ada fungsi-fungsinya dari gambar 3 fungsi. Nah, dan kedua, prosedur. Satu dulu dengan parameter 01. Yang kode pertama itu adalah prosedur parameter, satu parameter kosong. Apa sih? Pertama itu parameter kosong ya. Dan pada ini digunakan dan kita memanggil dari prosedur tersebut
karena tidak ada parameternya, maka stok kaset masih ada. Nah, dan ini memiliki satu parameter. Dan ini dapat menambahkan rental baru dengan mengecek stok kaset terlebih dahulu. Dan di bawah ini memanggil provider dengan isi pada kode di atas agar dapat menambah daftar rental baru. Dan ini adalah hasilnya dari pemanggilan provider tersebut. Ini pemanggilan prosedurnya. List semua dari prosedur itu. Nah, trigger. Oke. Lagi? Langsung saya yang lanjutin trigger. Pada trigger ini dibuat ada 6 buah trigger, yaitu ada beeper insert, beeper update, beeper delete, after insert, after update, dan after delete. Nah, pertama langsung aja itu beeper update, beeper insert yang ini digunakan untuk sebelum memasukkan pada kolom rental, yang dimana tuh ada dekral, yang itu adalah p stock, yang integral, yang dimana itu ada mengambil stok kaset musik terlebih itu adalah select stoknya terlebih dahulu yang ada di rental, dan itu yang ada di kaset musik, dan itu akan dimasukkan di p-stop yang dideklar di atas ini. Nah, dapat dilihat ya dari prom kaset musik ini, yang dimana ID kaset itu sama dengan new kaset ID, yang dimana jika kita menambahkan kaset ID musik baru, itu adalah sama dengan di ID kaset. Nah, selanjutnya adalah jika stok tidak mencukupi, batalkan insert. Nah, ini fungsi ini dimasukkan agar jika stok tidak memenuhi atau kurang dari sama dengan 0, maka akan memunculkan pesan, yaitu adalah signal socket, yaitu 4500, dan langsung akan menyambut ke message text, yang dimana itu ada stok tidak mencukupi untuk kaset yang diminta. Nah, else ini adalah jika fungsi yang di atas ini stok kasetnya masih tersedia. Nah, yang dimana itu akan memasuki adalah rental yang dapat ditambahkan. Nah, ini adalah penjelasan trigger beeper ini akan memeriksa apakah stok kaset musik cukup sebelum menambahkan transaksi penyewaan. Lanjut, beeper update. Nah, beeper update ini digunakan untuk mengecek update apa saja yang ada di kaset musik. Proses update ada di daftar musik, yang dimana itu ada di stok kaset dengan ID yang akan berubah menjadi stok baru. Nah, ini kan dapat mencatat setiap perubahan stok kaset ke tabel log activity log. Beeper delete ini digunakan untuk mendelete rental jika ada kesalahan pemasukan nama ataupun rental yang tidak sesuai. Nah, akan digunakan mencatat penghapusan data rental ke tabel log jika terdapat ada kesalahan pada saat rental kaset musik. Selanjutnya, after insert. After insert ini digunakan setelah memasukkan insert. Nah, jika prosesnya sudah benar, yang ada di beeper insert tadi ya, ini adalah mencatat semuanya, mencatat perubahan apa saja insert itu. Beeper update juga sama, adalah mencatat semua perubahan update pada tabel customer. Dan after insert itu ada di perubahan di data tabel rental. After delete, nah after delete itu sama yang tadi, itu ada beeper delete yang sama yang sebelum penghapusan rental, dan ini setelah penghapusan rental, mencatat semua perubahan yang ada di tabel rental. Nah, selanjutnya ke daftar trigger. Nah, ini dapat memanggil show trigger, yang dimana triggernya ada beeper update kaset, yaitu adalah update yang ada di tabel kaset musik, beeper insert rental yang ada di tabel insert rental, after insert rental yang ada di tabel rental, beeper delete rental berada di rental, after delete rental berada di rental. Index. Index ini digunakan untuk menampilkan data yang ingin kita tampilkan. Pertama, kami membuat 3 indeks, yaitu ada di customer, untuk menampilkan rental, yaitu berada di customer ID. Kedua adalah rental kaset, yang itu ada berada di tabel rental untuk menampilkan
kaset musik ID, dan selanjutnya adalah rental, tanggal rental. Yang itu adalah tanggal penyewaan dari customer itu tersendiri. Nah, dapat dilihat di tabel ini, ada di tabel rental. Ini adalah pemanggilan indeksnya tersebut. Selanjutnya PIU. Nah, PIU ini digunakan untuk menampilkan database kita secara cepat dan mudah, enak dilihat. Pertama itu adalah kami menghitung jumlah penyewa pada tabel rental, yang dimana select customer ID yang pada rental dihitung berdasarkan rental count-nya, yang dimana akan di grup menjadi satu sesuai berdasarkan customer ID-nya. Dapat dilihat di C11 itu adalah sebanyak 2, C22 di customer 2 ada di sebanyak 3 penyewaan rental, di customer 3 sebanyak 1 peminjaman, customer 4 sebanyak 1, dan customer 5 adalah sebanyak 3. Nah, untuk menampilkan horizontal view atau pengisian menampilkan data secara horizontal, itu kami membuat yaitu frekuensi rental atau frekuensi penyewaannya, yang itu terdapat kami memiliki customer, yaitu ID customer, nama customer, rental adalah dari memanggil dari perhitungan yang di sini rental count-nya. Nah, yang itu berada di from customer, yang dimana itu di join menjadi customer ID, count itu menghitung dari rentalnya di atas as rental, dan dari rental yang di grup sesuai dengan ID-nya, yang dimana dapat dilihat hasil yang terdapat itu adalah di customer 2 yaitu Reza, yang dimana dia merental sebanyak 3 kali. Nah, dengan menggunakan select from dapat dilihat bahwa customer yang sering melakukan penyewaan kaset adalah Reza. Kembalikan ya Reza kasetnya. Vertical view itu adalah memanggil rental. Frekuensi rental sama dengan horizontal, tapi ini dia vertikal, yaitu garis lurus ke bawah. Di sini ada kami memanggil customer, ID customer, nama customer, dan rentalnya, yang dimana itu adalah terdapat 2 orang, yaitu Reza dan Adib. Itu banyak nyewa dan nak kembalikan 2 orang tuh. Lanjut, view insert view. Ini digunakan untuk membuat view di dalam view. Ini pertama kami membuat view baru, yaitu adalah menghitung jumlah kaset yang sering disewa. Ini digunakan untuk melihat kaset apa saja sih yang disewa oleh para penyewa, yaitu ada di kaset musik ID dan judulnya. Nah, setelah itu kami membuat frekuensi, yaitu adalah frekuensi kaset musik, yang dimana membuat kaset musik ID, judul, dan memasukkan kaset musik count ya, sesuai dengan yang ada di atas sini ya. Nah, di sini perhitungan kaset musik count, di mana where kaset musik count itu sama dengan select maksimal dari kaset musik count yang dihitung dari sini. Nah, dari kaset musik rental counts. Nah, jadi memanggil dari data yang di atas ini, membuat view di dalam view, di mana kaset yang terdapat menghasilkan itu adalah sebanyak 2, yaitu kaset dengan ID 3 yaitu mencoba sukses kembali, dan road to a B. Dan ini selanjutnya adalah memanggil daftar view yang berada di kaset musik. Terdapat ada di kolom name-nya adalah ID kaset dan judul sesuai, dan daftar tabel sesuai di daftar tabel. Selanjutnya rental. Nah, ini rental tadi yang sesuai memanggil daftar apa saja rental view-nya berada. Itu ada di view indeks rental customer ID, indeks rental customer, indeks rental kaset, dan indeks rental tanggal rental sesuai yang ada dipanggil. Selanjutnya dapat dilanjuti oleh Mas Wahyu, yaitu data security. Lanjut Mas. Oke, terima kasih Mas Haji. Kita akan masuk ke data security. Pertama kita akan membuat user, dan kita akan membuat 3 user dengan password 123. Nah, dan kedua kita akan membuat role.
Role itu ada dua, pertama manajer 1 dan 2. Dari role tersebut, kita tambahkan privilege kepada user 1 agar bisa mengakses salah satu tabel di basis data. Kodenya itu ada di bawah ini. Dan kedua, tambahkan privilege kepada user 2 agar bisa mengakses salah satu view di basis data. Dan pertama, tambahkan privilege kepada manajer 1 agar dapat mengakses salah satu prosedur di basis data. Menerapkan role manajer 1 ke user 1. Kita akan memberikan role dari manajer 1 ke user 1. Maaf, T. Dan kedua itu kita akan mengaktifkan role manajer 1 dan kita akan menerapkan perubahan yang terjadi pada di manajer 1 kepada manajer 1. Nah, selanjutnya adalah menerapkan privilege pada prosedur yaitu rental kaset yang ada kami memanggil produsernya itu adalah add rental to manager 1. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.